Om Swastiastu dan selamat datang di MS Channel. Jadi kali ini kita akan membahas di Matematika Wajib SMA kelas 10 tentang pertidaksamaan rasional satu variabel. Jadi apa itu pertidaksamaan rasional satu variabel? Jadi pertidaksamaan rasional itu adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan, yang dimana penyebutnya mengandung suatu variabel. Nah, untuk contohnya seperti ini ya. Jadi contohnya yang pertama, di sini ada x min 2 per 2x plus 6 kurang dari 0, dan juga 1 per x plus 1 itu lebih besar dari 2 per x min 1. Nah, ini merupakan pertidaksamaan rasional karena penyebutnya mengandung variabel x ya di sini ya. Nah, dan di sini bukan pertidaksamaan rasional dikarenakan penyebutnya tidak mengandung suatu variabel. Jadi walaupun dia sama-sama pertidaksamaan, tapi di sini bukan pertidaksamaan rasional ya, karena penyebutnya tidak mengandung suatu variabel. Nah, berikut ini adalah bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Jadi suatu fungsi f atau fx per gx kurang dari 0 atau fx per gx itu kurang dari atau sama dengan 0. Jadi ini cuman beda pertidaksamaannya saja ya. Jadi yang di sini kurang dari, di sini lebih dari. Terus yang di sini kurang dari dan di sini kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ya, jadi seperti itu saja. Jadi kalau yang ini fx per gx kurang dari 0 berarti dia kurang dari 0. Nilai yang diminta adalah negatif, sedangkan yang di sini yang positif, yang di sini lebih besar daripada 0, yang diminta adalah yang positif. Nah, di sini langkah penyelesaian pertidaksamaan rasional ada beberapa langkah. Yang pertama, membuat ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Jadi kita buat dia menjadi bentuk umum. Jadi contohnya seperti ini, 6 per x plus 3 kurang dari sama dengan 2 per x min 5. Jadi kita bisa pindahkan 2 per x min 5 ini ke sebelah kiri. Ya. Kita pindahkan, dapatkanlah 6 per x plus 3 dikurangi dengan 2 per x min 5 kurang dari sama dengan 0. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, faktorkan fungsi pembilang dan penyebut ke bentuk linier atau x-nya maksimal berpangkat 1. Dan ini khusus untuk fungsi pembilang dan penyebut yang memiliki x atau memiliki variabel x dengan pangkat yang lebih daripada 1. Contohnya, 2x min 6 per x kuadrat min 2x min 8 lebih besar daripada 0. Maka kita ubah menjadi bentuk liniernya atau kita faktorkan yang bagian bawah yang x kuadrat min 2x min 8 tersebut kita ubah menjadi 2x min 6 dibagi dengan x min 4 dikalikan dengan x plus 2. Jadi diubah seperti itu saja. Itu jika ada yang fungsi pembilang atau penyebutnya yang tidak berbentuk linier ya. Nah, yang ketiga, gambarkan titik-titik pembuat 0 pada suatu garis bilangan. Jadi ini adalah suatu titik-titik yang pembuat nolnya. Jadi titik pembuat nolnya di sini karena x min 4 itu sama dengan, jadi x-nya pembuat nolnya adalah 4. Dan di sini untuk x plus 2 itu pembuat nolnya adalah negatif 2. Jadi contohnya kita gambarkan pembuat nolnya seperti ini. Kita anggap pembuat nolnya adalah min 2 dan 5. Lalu yang keempat, tentukan daerah yang bertanda negatif atau positif pada interval yang terbentuk dengan menguji titik di interval yang dimaksud. Jadi contohnya di sini adalah contohnya ketika x-nya kurang dari negatif 2. Jadi ketika lebih kecil daripada negatif 2, kita boleh memakai uji titik di negatif 5. Seumpamanya setelah kalian uji titik, didapatkanlah hasil positif. Nah, seperti itu. Pokoknya di sini di tengah-tengah di antara min 2 dan 5, kita uji titiknya di 0. Kita uji x-nya di 0. Kita masukkan x-nya 0, didapatkan min umpamanya.
Dan selanjutnya di lebih besar daripada 5 kita uji titiknya di 6. Jadi ini sebenarnya uji titik ini terserah ya berapa saja. Yang penting dia harus mewakili salah satu dari interval ini. Contohnya lebih besar daripada 5 boleh uji titiknya di 6, 7, 8, 9, 10, bahkan 100 jika kalian mampu untuk menghitung boleh saja. Dan di sini kenapa uji titik 0? Karena dia akan berada di antara negatif 2 dan 5. Jadi Bapak mengambil 0. Jadi di sini boleh saja antara min 1, 0, 1, 2, 3, atau 4. Jadi boleh mengambil uji titik tersebut. Jadi seperti itu ya. Dan yang kelima, daerah yang memenuhi adalah daerah yang memiliki tanda positif atau negatif yang sama dengan pertidaksamaannya. Jadi di sini dimaksudkan jika pada soal pertidaksamaannya itu lebih besar atau lebih besar dari sama dengan, maka yang positiflah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Jadi yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah yang ini ya. Jadi X kurang dari min 2 dan juga X-nya lebih besar dari 5. Nah, jika pada soal pertidaksamaannya itu kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka negatiflah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Jadi ini yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghitung salah satu bentuk pertidaksamaan rasional ya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional berikut. Jadi kita pakai yang pada langkah tadi. Jadi 6 per X plus 3 kurang dari sama dengan 2 per X min 5. Jadi yang pertama kita buat dia ruas kanannya sama dengan 0 ya. Setelah itu kita samakan penyebut dan didapatkanlah hasil terakhir adalah 4X min 36 per X plus 3 dikalikan dengan X min 5 kurang dari sama dengan 0. Lalu langkah selanjutnya, kita mencari pembuat nolnya. Jadi pada pembilang yang 4X min 36, 4X min 36 itu sama dengan 0 kan. Kita buat dia jadi sama dengan 0. Pembilangnya untuk membuat 0 jadi 4X min 36 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 9. Jadi pembuat 0 pada pembilang adalah 9 ya. Lalu untuk penyebut di sini ada 2 ya, karena di sini ada X plus 3 dan dikalikan dengan X min 5. Nah, X plus 3 kita anggap dia menjadi 0, maka X-nya sama dengan min 3. Ini tidak termasuk penyelesaian. Karena dia kalau umpamanya X-nya kita masukkan min 3, maka min 3 ditambah dengan 3, itu kan menjadi 0. 0 dikalikan sesuatu akan 0. Maka sesuatu per 0 itu tidak ada penyelesaiannya ya, tidak ada penyelesaiannya. Jadi kita cari di sini pembuat nolnya. Jadi pembuat 0 pada penyebut itu dia tidak termasuk di dalam penyelesaian. Nah, X min 5 juga sama, kita cari juga. Jadi X min 5 sama dengan 0, maka dapatkanlah X-nya sama dengan 5 yang tidak termasuk penyelesaian juga. Maka didapatkanlah suatu garis bilangan yang seperti ini. Jadi garis bilangannya boleh kalian tuliskan di sini min 4, min 2, min 1, 0 dan lain sebagainya boleh, atau seperti ini yang lebih simpel. Jadi buat suatu garis titik-titiknya saja berapa titik, kalian buat angka atau buat membuat nolnya di titik-titik tersebut. Nah, di sini kenapa ada titik yang kosong dan juga ada titik yang terisi penuh? Jadi ini yang kosong ini dia tidak termasuk penyelesaian. Karena dia tidak termasuk penyelesaian, maka dia lingkaran seperti ini. Tidak full ya, tidak full. Jadi karena dia tidak termasuk penyelesaian. Nah, dan di sini yang 5 juga sama, karena dia tidak masuk penyelesaian, berarti kita bulat kosong. Nah, yang 9 ini karena dia pembilang, kalau dia 0 juga tidak masalah, berarti kita masukkan ke penyelesaian. Jadi seperti itu. Lanjutnya, langkah selanjutnya adalah menguji daerah ya. Jadi kita akan menguji daerah yang ada di sini.
beberapa daerah. Di sini ada daerah X-nya yang kurang dari negatif 3 ya. Yang ketika X-nya kurang dari negatif 3, kita bisa ambil salah satu X-nya adalah min 4 di sini Bapak contohkan. Jadi Bapak ambil min 4, maka kita masukkan ke persamaan yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 4X dikurangi 36 per X plus 3 dikalikan dengan X min 5. Nah, di sini ketika kalian masukkan X-nya min 4, didapatkanlah seperti ini, ya. Dapatkanlah negatif dibagi dengan negatif dikalikan dengan negatif. Jadi tidak masalah seperti ini aja. Jadi negatif per negatif kali negatif adalah positif. Jadi negatif dibagi positif adalah negatif. Jadi kita hanya mengambil tandanya saja ya. Maka di daerah X yang kurang dari negatif 3 itu akan bernilai negatif. Jadi di sini akan bernilai negatif. Nah, untuk selanjutnya menguji daerah di antara min 3 dan 5. Untuk di daerah min 3 dan 5, Bapak ambil X-nya 0 untuk memudahkan perhitungan. Jadi ini masukkan ke sini, dapatkanlah di sini min per plus dikalikan dengan min. Plus dikalikan dengan min adalah min dikalikan dengan min dibagi dengan min adalah positif. Maka di daerah min 3 sampai 5 itu akan bernilai positif. Dan begitu seterusnya sehingga didapatkanlah seperti ini. Jadi karena di sini negatif, positif, dan yang terjadi di sini adalah karena pertidaksamaan yang diminta adalah kurang dari sama dengan, maka himpunan penyelesaian yang terjadi adalah yang kita cari adalah yang bernilai atau yang bertanda negatif. Karena yang bertanda negatif ini ada X kurang dari min 3 dan juga di antara 5 dan 9, maka inilah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X dikurangi negatif 3 dan juga X di antara 5 dan X kurang dari 9. Jadi seperti itu mencari himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional ya. Jadi seperti itu dulu untuk kali ini. Baik, di sini untuk menambah pengetahuan kalian, di sini silahkan kalian coba untuk menjawab salah satu pertanyaan di sini ya. Jadi menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional berikut. Jadi sudah ada pertidaksamaannya, dicoba untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Ya. Ya, mungkin sekian saja dari saya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.